Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran matematika. Kalau yang kemarin tentang trigonometri, sekarang tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Ada 5 sudut istimewa. Yang pertama 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ada sin, alfa, cos alfa, tan alfa. Bagaimana untuk mendapatkan nilai sin alfa pada sudut istimewa? Caranya yaitu sin 0, 30, 45, 60, 90. Kita tulis 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kasih akar. Semuanya kita kasih akar. Setelah itu kita kalikan setengah. Kita kalikan setengah semua. Berarti terus kita hitung akar 0, 0 kita kalikan setengah berarti 0. Akar 1, 1 kita kalikan setengah, yaitu setengah. Akar 2 tetap akar 2 kita kalikan setengah berarti setengah akar 2. Akar 3 tetap akar 3 kita kalikan setengah menjadi setengah akar 3. Akar 4 yaitu 2. 2 kita kalikan setengah ketemu 1. Jadi untuk nilai sin 0 derajat yaitu 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, kemudian sin 90 yaitu 1. Ini untuk nilai sin. Kemudian untuk nilai cos yaitu kita balik dari nilai sin. Kalau nilai cos kita tulis dari yang 90 ini 1, kita balik menjadi nilai cos 0 derajat berarti nilainya 1. Untuk cos 30 derajat itu sama seperti sin 60 derajat berarti setengah akar 3. Cos 45 derajat sama setengah akar 2. Cos 60 derajat itu setengah. Cos 90 derajat yaitu 0. Jadi nilai cos itu kebalikan dari nilai sin. Sedangkan untuk nilai tan itu pembagian dari sin sama cos. Berarti 0 dibagi 1 itu 0. Setengah dibagi setengah akar 3 yaitu 1/3 akar 3. Setengah akar 2 dikalikan setengah akar 2 itu 1. Setengah akar 3 dibagi setengah yaitu akar 3. Kemudian 1 dibagi 0 itu berapa? 0, bukan. 1 dibagi 0 itu tak
definisi. Jadi untuk mencari sin itu kalian bisa memakai cara yang seperti ini tadi. Untuk mencari cos itu kebalikan dari nilai sin. Untuk mencari tan itu pembagian dari sin dan cos. Mudah kan? Kemudian setelah perbandingan sudut-sudut istimewa, kita ke perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Di sini lingkaran itu kan besarnya 360 derajat. Berarti di sini sumbu koordinat itu membagi bidang kartesius ini menjadi 4 bagian atau kuadran. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan yang ini kuadran 4. Kuadran 1 itu mulai berapa derajat sampai berapa derajat? Kuadran 1 itu mulai ini 0 sampai ini 90 derajat. Berarti 0 derajat sampai dengan 90 derajat untuk kuadran 1. Untuk kuadran 2 yaitu mulai 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Untuk kuadran 4 yaitu 270 derajat sampai 360 derajat. Ini untuk pembagian kuadrannya. Kemudian ada tanda dari masing-masing kuadran ini, ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Untuk kuadran 1 ini antara sin, cos, dan tan yang bernilai positif yaitu semua itu nilainya positif pada kuadran 1. Untuk kuadran 2 itu yang bernilai positif itu hanya sinnya bernilai positif. Untuk cos dan tan itu nilainya negatif. Yang pada kuadran 3 yang bernilai positif itu hanya tan, nilainya positif, yang lainnya negatif. Untuk yang kuadran 4 itu yang bernilai positif hanya cos, itu bernilai positif. Jadi untuk memudahkan kalian menghafal ini, kuadran 1 yang nilainya positif apa ya, kuadran 2 yang positif apa ya, ini ada singkatannya. Biasanya disingkat dengan semua sin sindikat tangan kosong. Semua itu artinya di kuadran 1 yang bernilai positif itu semuanya. Sindikat itu kuadran 2 itu yang bernilai positif hanya sin. Tangan itu di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan. Sedangkan di kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos. Jadi untuk mempermudah kalian menghafal itu ini semua sindikat tangan kosong. Contoh tentukan nilai trigonometri berikut. Misal sin 135 derajat. 135 derajat ini ada di kuadran berapa? 135 berarti ada di
mana? Ada di sini kan, antara 90 sama sampai 180, berarti ada di kuadran 2. Jadi kita tulis sin 180 karena ada di kuadran 2, berarti 180 kita kurangi 45. 45 ini dari mana? Dari ini sisanya 180 dikurangi 135 yaitu 45. Jadi sin 180 dikurangi 45 sama dengan di kuadran 2 yang bernilai positif sin, berarti sinnya tetap positif. Sin 45. Sin 45 tadi berapa? Kita lihat di atas. Sin 45 berarti setengah akar 2. Jadi sin 45 yaitu setengah akar 2. Loh, ini kan ada negatif, Bu. Kenapa kok positif? Ini nggak mempengaruhi, meskipun ini negatif tapi tetap ditulis positif. Ini untuk yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, cos 210. Kita lihat lagi, 210 itu terletak pada kuadran berapa? 210 itu ada di kuadran 3, antara 180 sampai 270. Berarti kita tulis cos 270, kita bisa memakai 180 ditambah 180 ditambah berapa? Hasilnya 210, berarti 180 ditambah 30. Maka di kuadran 2 yang nilainya positif hanya tan, berarti cosnya nilainya negatif, berarti negatif cos 30 sama dengan cos 30 berapa? Setengah akar 3, karena ini ada negatifnya berarti negatif setengah akar 3. Ini untuk contohnya, untuk contoh-contoh sudut-sudut berelasi. Contoh yang ketiga yaitu tan 315. 315 itu ada di kuadran berapa? 315 itu ada di kuadran 4, antara 270 sampai 360. Kita pakai yang tan 360 dikurangi 360 kurangi 315, sisanya yaitu 45. Karena ada di kuadran 4 yang nilainya positif hanya cos, berarti tannya nilainya negatif, berarti min tan 45 sama dengan min tan 45 itu nilainya berapa? Tan 45 nilainya 1, berarti karena ini ada min atau negatifnya berarti min 1. Ini untuk contoh-contohnya. Saya rasa cukup sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.